Pemirsa, dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo memasuki babak baru. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa resmi didakwa dengan pasal berlapis mulai dari fitnah hingga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menariknya, meski majelis hakim membuka peluang penyelesaian melalui restoratif justice, Dr. Tifa memilih menolak dan menyatakan siap melawan hingga akhir proses persidangan. Saudara akan mengajukan perlawanan. Saya tidak akan melakukan restoratif justice. Jalan damai dibuka, namun ditolak. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa memilih menghadapi persidangan hingga akhir setelah resmi didakwa dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Jaksa penuntut umum mendakwa Dr. Tifa dengan pasal berlapis, yaitu pasal fitnah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut akibat pernyataan terdakwa, mantan Presiden Jokowi mengalami kerugian imaterial berupa tercemarnya nama baik secara pribadi dan merasa dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Insinyur Haji Joko Widodo mengalami kerugian imaterial, yaitu tercemarnya nama baik saksi Insinyur Haji Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya, bahwa terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Insinyur Joko Widodo. Dr. Tifa dengan tegas membantah telah melakukan pencemaran nama baik maupun fitnah ke Jokowi dan memastikan hanya memberikan penjelasan berdasarkan kapasitasnya. Pak Joko Widodo itu mengatakan bahwa saya itu telah menghina sehina-hinanya dan merendahkan serendah-rendahnya. Itu adalah ketika saya membicarakan tentang benda digital yang beredar. Ya, benda digital yang beredar di internet yang kita semua tuh melihat. Ya, dan saya juga memberikan penjelasan secara keilmuan saya. Ya, sesuai kompetensi saya sebagai dokter. Jadi pasal ini semua itu tidak ada relevansinya dengan saya. Nah, adapun tuduhan yang rendah ya, artinya yang tuduhan yang bulanan tahunan, yaitu yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu di mana saya melakukan pencemaran nama baik. Usai memilih menempuh jalur hukum hingga tuntas, kuasa hukum Dr. Tifa Abdullah Al-Katiri menyatakan tim pembela tengah menyiapkan perlawanan hukum untuk menghadapi proses persidangan berikutnya. Itu nanti bisa dilihat di dalam kami melakukan perlawanan nanti. Coba lihat, kami akan kami akan counter semuanya apa yang dikatakan oleh jaksa tadi. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis 9 Juli 2026 dengan agenda pembacaan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa. Jaksa sebelumnya juga menegaskan tuduhan terkait ijazah yang disampaikan terdakwa tidak benar. Hal ini merujuk pada keterangan dari Universitas Gadjah Mada yang berulang kali menyatakan bahwa Joko Widodo merupakan lulusan resmi universitas tersebut. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Dr. Tifa memilih melanjutkan pertarungan hukum setelah resmi didakwa dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik terkait dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, Dr. Tifa secara terbuka menantang Jokowi untuk hadir langsung dalam persidangan. Saya akan membahasnya bersama dengan dua narasumber di studio. Ada kuasa hukum Dr. Tifa, Aziz Yanuar, dan juga Wakil Ketua DPN Peradi Bersatu, Lecumanan. Selamat malam, Bang Aziz dan juga Bang Lecumanan. Terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Waktunya sempit, mungkin saya satu pertanyaan dulu ya sebelum kita jeda maghrib ke Bang Aziz. Ya. Kita mulai dari kenapa Dr. Tifa menolak restoratif justice? Ya, yang pertama memang Dr. Tifa tidak bersalah. Dalam hal ini dia meyakini hal tersebut, dia meyakini yang dia lakukan dilindungi oleh sesuatu yang sifatnya itu analisis keilmuan dan observasi, dilindungi oleh asas kebebasan akademis dan juga hak imunitas dari ahli. Kemudian juga yang dia lakukan itu tidak jauh beda ya kalau dituduh mengubah dan merekayasa itu seperti ini contohnya. Nah, ini ada gambar
kemudian ditempel gitu kan. Ini kan sama saya merubah. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan yang dia lakukan itu meneliti tapi di Zoom seperti itu waktu itu. Nah, jadi dia tidak punya kapasitas untuk mengedit-edit. Dia hanya memotong-motong Zoom-nya itu, kemudian meneliti satu persatu hurufnya, seperti itu kurang lebih. Dan itu dikemukakan di acara televisi. Gitu. Jadi bukan dia kecuali terlapor lainnya waktu itu ya. Ya itu memang kita bisa katakan seperti itulah. Tapi kalau misalnya yang ini enggak, makanya kita justru mempertanyakan. Dan tadi sudah dijelaskan di prolog oleh Dr. Tifa bahwa yang dia lakukan itu memang sesuai kapasitas dia gitu kan, dan yang dia teliti adalah dokumen yang diupload oleh seseorang waktu itu. Oke, jadi tujuannya memang bukan untuk mendapatkan restoratif justice, tapi untuk melihat apakah ijazahnya asli atau tidak. Itu sebetulnya end goal-nya itu. End goal-nya adalah dia membuktikan bahwa yang dia lakukan itu sesuatu yang seharusnya tidak dipidana. Oke, Bang Aziz, nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita harus jeda untuk maghrib. Nanti saya juga akan berikan kesempatan kepada Bang Lecuman untuk menanggapi sesaat lagi pemirsa. Itu adalah ketika saya membicarakan tentang benda digital yang beredar. Ya, benda digital yang beredar di internet yang kita semua tuh melihat. Ya, dan saya juga memberikan penjelasan secara keilmuan saya. Ya, sesuai kompetensi saya sebagai dokter. Jadi pasal ini semua itu tidak ada relevansinya dengan saya. Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga, dan beliau menyatakan siap untuk hadir, tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan ada kuasa hukum Dr. Tifa, Aziz Yanuar, dan juga Wakil Ketua DPN Beradi Bersatu, yaitu Lecumanan. Bang Lecumanan, tanggapannya atas penolakan restoratif justice dari Dr. Tifa. Dari situ dulu, Bang. Ya, artinya kita mengapresiasi ya apa yang ditentukan oleh Dr. Tifa dalam mengambil langkah untuk tidak melakukan restoratif, yang kemudian meminta agar melakukan perlawanan. Kita apresiasi dulu yang pertama. Karena kenapa? Ini kan bahwa awalnya jalan bersama antara Dr. Tifa dengan Mas Roy itu kan sama-sama, ya kan, berperkara hukum ini kan sama-sama. Tetapi Ibu Tifa mengambil langkah yang menurut saya ya sudah tepat. Kalau memang mau menguji, mau mengetahui apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu, memang di peradilan nantinya. Jadi apa yang dilakukan Dr. Tifa ya sudah benar, ya kan. Tetapi juga inilah merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada seorang terdakwa, yaitu melakukan perlawanan atau juga mengajukan restoratif justice. Tapi di sini bahwa yang bersangkutan hanya melakukan perlawanan. Jadi udah bagus itu menurut saya. Oke. Dan salah satu alasan kenapa restoratif justice itu ditolak adalah karena Dr. Tifa menginginkan supaya sidang ini dilanjutkan dengan menghadirkan Joko Widodo. Kalau Pak Jokowi itu sudah pasti akan hadir, Mbak. Karena kenapa? Yang negara yang paling Indonesia, Papua, daerah yang paling rawan duga aja Pak Jokowi pernah ke sana. Kalau hanya untuk hadir di PN Jakarta Timur menurut saya bukan hal yang sangat sulit. Ya kan, 1000 kali saya pastikan Pak Jokowi pasti hadir. Tidak akan sulit itu untuk beliau untuk hadir. Ya kan? Dan hadir secara langsung atau online ini, Bang? Hadir secara langsung, tidak mungkin. Ini nggak bisa online. Kalau online akan menggugurkan pidananya terhadap Dr. Tifa. Sudah pasti itu, karena ini peradilan pidana gitu. Apabila seorang korban tidak siap atau tidak datang kepada peradilan, otomatis dakwaan jaksa gugur seluruhnya. Sudah pasti itu. Oke. Tapi karena ini kan sebetulnya kasus pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, tidak ada kewajiban sebetulnya untuk menunjukkan keaslian ijazah Jokowi. Apakah tapi itu akan tetap ditunjukkan? Tetap akan ditunjukkan, karena itu yang selalu didalilkan oleh Roy dan Tifa, ya kan, selalu mengatakan bahwa ijazah itu adalah palsu gitu loh. Sementara kan Universitas UGM sudah menyatakan itu produk mereka, produk yang asli, dan rekam jejak Pak Jokowi memang pernah berkuliah di sana selama sekian tahun. Jadi menurut saya sudah tidak ada lagi
kesempatan mereka untuk mendalilkan bahwa itu adalah produk palsu. Tetapi dalam dakwaan tetap jaksa akan menunjukkan aslinya dulu, ya kan, untuk meyakinkan masyarakat bahwa memang itu adalah produk asli gitu. Oke. Bang Aziz, berarti sebelum membuktikan apakah dakwaan jaksa penuntut umum itu betul atau tidak, memang harus dibuktikan dulu ijazahnya itu asli atau tidak? Ya, jadi gini, saya mau tanggapi dulu sebelum menjawab Mbak Zilvi tadi, bahwa sepengetahuan saya dan kita bisa lihat jejak digitalnya juga, bahwa Universitas Gadjah Mada tidak pernah mengatakan satu ijazah itu asli atau tidak terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Yang mereka katakan adalah bahwa Pak Jokowi kuliah dan lulus di sana. Dan yang dipermasalahkan oleh Dr. Tifa dan Roy Suryo, sepengetahuan saya juga, itu adalah berkutat di produk ijazah itu, bukan di bahwa mereka tidak pernah kuliah di situ. Beliau tidak pernah kuliah di situ di Universitas Gadjah Mada. Itu yang saya mau tanggapi dulu. Lalu soal pembuktian, tentu saja kita mendalilkan fitnah, apa yang difitnah, kemudian apa yang dicemarkan, salah satu variabelnya, tidak semuanya ya, tapi salah satu variabelnya adalah memang objek ijazah itu sendiri. Karena kan memang itu yang didalilkan di pasal 310, 311 berkaitan juga dengan 434 dan juga 441 gitu, seperti itu. Jadi memang hal tersebut logis secara hukum, harus ada pembuktian terkait tuduhan yang tadi juga, dan tentu saja kami dari tim kuasa hukum juga harus membuktikan nantinya insya Allah gitu kan, terkait dengan dalil-dalil yang memang dinyatakan oleh jaksa, kita harus counter seperti itu. Tapi ketika Dr. Tifa ini didakwa dengan pasal berlapis ya. Macam-macam, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, kemudian juga ada undang-undang ITE-nya, penghasutan, manipulasi dokumen digital, berlebihan tidak kalau menurut kuasa hukum? Tentu saja, itu dari pandangan kami secara hukum itu overcharging gitu kan. Itu pasal-pasal yang semata-mata dikenakan untuk menjerat. Terutama waktu itu pihak polisian kami menduga kuat untuk menangkap dan menahan. Karena pasal-pasal undang-undang ITE-nya itu memang masuk untuk menahan gitu kan, karena ancaman hukumannya memenuhi kualifikasi untuk dapat ditahan pada waktu proses penyelidikan dan penetapan tersangka nantinya, seperti itu. Nah, jadi menurut saya memang itu overcharging. Kenapa saya katakan juga harus dijelaskan harusnya satu persatu dulu. Ini digabung semua. Satu clue yang saya bisa sampaikan, kemarin itu di dakwaan kita sama-sama dengar bahwa ada 28 unggahan. Tapi faktanya bisa dicek ya di detail-detail unggahan itu, nanti kita buktikan bahwa dari 28 itu yang diunggah dan terkait dengan Dr. Tifa hanya 5. Berarti kan berlebihan, yang lainnya kenapa harus masuk gitu loh. Padahal nggak ada kaitan dengan perkara Dr. Tifa. Katanya perkaranya di-splitting. Ini menandakan tidak konsisten. Mengatakan di-splitting dari pihak kepolisian dan pihak kejaksaan, tapi kemudian digabung. Semuanya di situ. Bahkan yang masih waktu itu terlapor juga awalnya sekitar 4 atau 5 orang itu masih ada juga di situ. Unggahan-unggahan itu masih ada juga gitu. Dan yang dilakukan oleh Dr. Tifa sekali lagi di beberapa kesempatan itu hanya menjelaskan. Dokumen elektronik dia jelaskan, dia ragukan, dan dia sampaikan sesuai dengan kapasitas dia, keilmuannya dia. Gitu. Jadi di mana letak memanipulasinya? Kemarin saya ada beberapa kesempatan dari pihak Pak Jokowi mengatakan manipulasi pemikiran orang. Manipulasi sehingga membuat orang berpikir sebaliknya. Loh, sejak kapan pidana bisa meluas gitu, interpretasinya yang dimanipulasi? Kan udah jelas di sini. Bahasanya saya bacakan ya, undang-undangnya itu pasal 32 itu unsurnya itu mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain. Terkait ITE lah ya? Iya, milik orang lain ya. Jadi bukan memanipulasi pikiran. Nah, kemudian juga jangan lupa, yang diteliti itu waktu itu bukan milik Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena waktu itu uploadan dari Dian Sandi dan dari beberapa yang lainnya. Itu milik siapa? Kan milik yang upload. Gitu, kecuali yang upload Pak Jokowi sendiri. Kemudian yang menarik juga Mbak, kemarin disebutkan beberapa kali di dakwaan itu bahwa Dr. Tifa mengatakan bukan Pak Jokowi. Ada Mulyono, Mukidi, Jokodok. Sejak kapan menginterpretasikan nama itu secara hukumnya? Kan nggak bisa itu maksudnya itu interpretasinya pribadi gitu. Harus saya jelas. Minta Bang Lecumanan untuk menanggapi dua hal dulu ya. Pertama soal dakwaan kepada Dr. Tifa yang dianggap oleh Bang Aziz di sini overcharging. Kalau menurut pihak dari Peradi gimana? Baik Mbak, kalau menurut kami apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ya kan terhadap pasal-pasal yang sudah istilahnya didalilkan dalam laporan polisi tersebut, ya kan ini kan sudah melalui tahapan-tahapan. Yang pertama melalui pelaporan polisi.
kemudian selanjutnya melalui penyelidikan, selanjutnya penyidikan, hingga penetapan tersangka, bahkan waktu dilimpahkan berkas perkara hingga P21. Artinya seluruh proses ini sudah mengalami bentuk-bentuk gelar perkara yang kemudian memang dalil pasal-pasal yang dilaporkan itu memang sudah sesuai dengan apa yang dilaporkan gitu loh. Apa yang dirasakan oleh Pak Jokowi itu yang dilaporkan, dan pasal yang dicantumkan itu sudah sesuai. Makanya kalau tidak sesuai tidak mungkin P21, Mbak. Makanya setelah P21 mereka limpahkan berkas perkara, akhirnya keluarlah nomor perkara dalam Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi menurut saya kalau kita bahas lagi terkait dengan materi perkara, saya rasa sudah tidak tepat. Karena kenapa? Berkas perkara yang disajikan oleh penyidik sudah lengkap dan sudah siap disajikan di pengadilan, Mbak. Jadi sudah on the track. Tidak ada menurut saya yang pasal-pasal yang memberatkan. Itu memang perbuatan dari seorang terdakwa, tersangka yang sebelum tadinya masuk ke kursi pesakitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Oke, dakwaan yang sering kita dengarkan tadi adalah soal kerugian imaterial yang membuat Joko Widodo merasa dihina sehina-hinanya dan serendah-rendahnya. Apa maksud lebih jauhnya? Nanti kami akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi. Pemirsa, tim kuasa hukum Dr. Tifa meragukan mantan Presiden Jokowi akan hadir langsung ke persidangan kasus ijazah. Sementara kubu Jokowi memastikan sang mantan Presiden siap datang dan menunjukkan ijazahnya di hadapan majelis hakim. Perang pernyataan menjelang sidang dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi kembali memanas. Kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa Abdullah Al-Katiri mengaku meragukan Jokowi akan hadir langsung di persidangan. Menurutnya Jokowi berpeluang hanya mengikuti sidang atau memberikan keterangan secara virtual melalui Zoom. Namun kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan memastikan Jokowi siap memenuhi panggilan pengadilan apabila dijadwalkan hadir sebagai saksi dan siap menunjukkan ijazahnya di hadapan majelis hakim. Pak Jokowi sudah sangat siap, Bang Iqbal. Sejak awal beliau siap, sejak awal beliau menunggu di forum yang terhormat ini di hadapan majelis hakim yang mulia, menunjukkan ijazahnya dengan harapan di hati kecil beliau bahwa dengan beliau menunjukkan seluruh ijazahnya, perkara ini bisa cepat selesai, tidak ada lagi yang mencoba untuk mendiskreditkan pribadi keluarga beliau, Bang. Iya, tapi kemarin salah satu nasihat hukum Jokowi mengatakan mungkin Jokowi akan datang sekali, setelah itu Zoom. Nah, Zoom betul itu kan? memang diperbolehkan, tapi alasannya harus jelas. Sebelumnya Dr. Tifa bersama tim kuasa hukumnya secara terbuka menantang Jokowi untuk hadir langsung di persidangan. Mereka menilai polemik keaslian ijazah lulusan UGM tersebut tidak akan pernah benar-benar selesai jika Jokowi tidak memperlihatkan sendiri dokumen tersebut di hadapan pengadilan. Jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan. Tidak melalui mekanisme-mekanisme seperti yang disampaikan oleh para advokatnya. Belum usai sidang pra-peradilan perihal penangkapan dirinya, tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan kedua atas penetapan tersangka dirinya. Langkah itu ditempuh Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya sebagai tersangka pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Pertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Karena kita tahu semua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu dibuat atas kebutuhan mendesak negara Republik Indonesia untuk persoalan ekonomi e-commerce waktu itu. 32 dan 35 itu cacat betul kalau itu digunakan untuk mentersangkakan saya dan juga Dr. Tifa. Karena tidak ada rekayasa elektronik yang kita lakukan, rekayasa dokumen nggak ada, bahkan saya pun tidak ada yang mengunggah atau mengupload. Maka kemarin saya juga mengerti kalau teman-teman dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia sangat mempertanyakan dan bukan menggugat ya, tapi mungkin akan mempersoalkan tayangan-tayangan TV yang dijadikan bukti. Tayangan TV itulah hak demokrasi, itulah hak media. Untuk kemudian menyampaikan kalau semua media tiba-tiba bisa digugat tayangannya kan parah. Baik,
Bang Lecumanan, kita lanjutkan lagi dan juga Bang Aziz. Saya ke Bang Lecumanan lagi. Soal dakwaan kerugian imaterial yang dialami oleh Joko Widodo, dihina sehina-hinanya dan serendah-rendahnya. Dampak yang dialami oleh Jokowi selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini akibat kasus ini apa, Bang? Ya, artinya gini, terhadap kerugian yang memang Pak Jokowi alami sendiri, bahwa Pak Jokowi ini kan adalah mantan presiden 2 periode, Mbak. Ya kan, pernah berjasa untuk negara ini, pernah memberikan yang terbaik untuk negara ini. Ketika kemudian diserang kehormatannya, ya menurut saya kemudian inilah memang senjata untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan keluarganya. Ya kan, jadi menurut saya ya jelas-jelas ketika orang yang pernah berjasa untuk negara ini kurun waktu 10 tahun sekarang dihina-hina terus oleh Mas Roy dengan Ibu Dr. Tifa juga melakukan serangkaian perbuatan yang kemudian berusaha untuk menjatuhkan harkat dan martabat Pak Jokowi. Jelas kita sendiri orang lain melihat bahwa memang keadaan saat ini adalah berusaha menjatuhkan kehormatan dari Pak Jokowi dan keluarganya. Sampai keluarganya selalu menyampaikan ya memang sudah saatnya dan memang saat ini adalah dengan cara menempuh secara hukum gitu. Jadi menurut saya ya kami juga melihat bahwa Pak Jokowi memang sudah dihina serendah-rendahnya seperti itu. Dan sebetulnya kan yang memang ditunggu adalah bagaimana Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Iya, sebenarnya penunjukan ijazah ini dulu aja waktu ada beberapa orang yang datang ke Solo, kalau nggak salah ada beberapa tersangka juga termasuk Pak Rustam Effendi itu dan Ibu Kurnia Tri Royani itu pernah datang dan di rumah Pak Jokowi sudah ditunjukkan. Ijazah itu sudah ditunjukkan. Kemudian di dalam gelar perkara tahun kemarin, tepatnya tanggal 15 Desember 2025, di dalam sesi gelar perkara khusus yang diajukan oleh para tersangka, juga Dirkrim Polda Metro Jaya telah membuka ijazah tersebut untuk diperlihatkan. Tetapi apa yang terjadi setelah keluar dari gelar perkara khusus tetap dinyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Itu yang kemudian membuat persoalan ini memang harus disidangkan di pengadilan. Oke, kalau begitu Bang Aziz, apakah ketika nanti katakanlah harapannya terpenuhi, Pak Jokowi datang kemudian menunjukkan ijazahnya, apakah terlepas nanti dari hasilnya itu dinyatakan asli atau tidak, itu sudah cukup buat pihak Dr. Tifa dan Roy Suryo? Ya, jadi gini, sebelum ke arah sana, saya mau tanggapi dulu soal kehadiran ya. Jadi soal kehadiran, artinya kalau ke arah sana tentu saja nanti kita nggak bisa berandai-andai lebih lanjut ya. Tapi yang saya mau katakan adalah sekali lagi dakwaan ini nih, pidana ini itu bukan terkait dengan ijazah, tapi terkait dengan penghinaan dan undang-undang elektronik terkait dengan penghinaan melalui media elektronik kan begitu, atau pengubah-ubahan, manipulasi seperti itu dari dokumen elektronik. Itu dulu. Jadi saya mau katakan dulu bahwa saya mengutip beberapa pendapat ahli hukum kemarin Pak Gayus juga kan seperti itu mengatakan. Jadi saya mau katakan ada dua hal historis, satu hal yuridis. Yuridis saya sudah jelaskan tadi, ini mengenai proses pidana karena yang dipidani Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait dengan tindakannya beliau, gitu kan? Bukan terkait dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi yang dipidana itu baru bisa ditunjukkan soal ijazahnya. Secara yuridis ya saya sampaikan dulu. Kemudian secara historis dulu juga pernah ada kasus seperti ini. Tapi waktu itu terdakwanya Bambang Tri sama Gus Nur. Saya juga waktu itu lawyernya. Gitu. Jadi secara historis dulu itu nggak ada ditunjukkan ijazahnya Pak Jokowi, nggak ada. Undang-undang ITE juga waktu itu. Nah itu secara historis pertama. Historis kedua yang saya mau sampaikan, ini penutup terakhir atau masih ada satu. Iya, historis yang kedua adalah saya mau katakan dengan sangat tepat saya katakan bahwa yang mengatakan bahwa dia akan datang itu adalah pihak-pihak adalah orang yang juga mengatakan waktu itu IKN tidak akan menggunakan APBN. Faktanya seperti apa? Maksudnya apa? Jadi kaitannya apa? Ya artinya kita bisa lihat nggak konsisten kan waktu itu. Waktu itu mengatakan IKN tidak akan menggunakan APBN tapi menggunakan. Waktu itu kereta cepat tidak akan menggunakan APBN, menggunakan. SMK juga katanya sudah berapa ribu pesanan, faktanya seperti apa. Orang yang sama yang mengatakan saya akan datang. Jadi yang diragukan dalam konteks hari ini apa? Kedatangannya. Kedatangannya? Iya, masih kedatangannya. ragu? Meskipun masih ragu. Kayaknya dari tadi Bang Lecumanan, kemudian kuasa hukum yang lain mengatakan akan datang kalau dipanggil. Kan pakai dasar saya. Secara historis dua saya katakan tadi, secara yuridis satu tadi sudah saya katakan. Saya katakan sekali lagi secara yuridis bahwa satu lagi tambahan. Saya melihat di BAP ada berita acara sumpah dari Pak Joko Widodo. Di BAP ya. Artinya itu menunjukkan
ketidakhadiran itu sangat dimungkinkan. Dan BAP itu akan dibacakan nanti karena sudah ada penyumpahan untuk kepentingan dia tidak datang nanti, seperti itu. Coba ditanggapi dulu Bang Lecu, masih tidak yakin kalau Pak Jokowi akan hadir? Jadi ya memang sudah beberapa kesempatan Pak Jokowi sebenarnya sudah menyampaikan juga kepada media bahwa dia pasti tetap harus datang. Harus datang, Mbak. Untuk perkara pidana ini beliau harus datang. Karena kenapa? Ini perkara pidana apabila yang bersangkutan selaku korban tidak datang, ini dakwaan jaksa pasti gugur. Jadi menurut kami tidak mungkinlah itu terjadi. Karena kenapa? Kami berusaha membuktikan juga nanti memang benar Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya melalui tangannya. Karena saat ini ijazahnya sudah disita oleh penyidik sudah serahkan kepada kejaksaan dan kejaksaan nantinya akan membawa barang ini untuk dihadirkan di pengadilan, Mbak. Jadi menurut saya jadi cara membuktikan itu asli atau tidak nanti bagaimana dari tangan Pak Jokowi kemudian apa? Yang jelas begini, seluruh keterangan saksi itu akan dipanggil kembali untuk menyatakan memang benar Pak Jokowi ada kuliah di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, saksi-saksi yang dikumpulkan atau yang telah diperiksa dari UGM itu akan juga memberikan keterangan di persidangan terkait dengan ijazah tersebut. Sehingga finalisasinya ya ketika seluruh keterangan, seluruh alat bukti yang disajikan oleh UGM sudah menyatakan memang itu adalah produk mereka, otomatis Pak Jokowi ya tinggal memperlihatkan nantinya, ya kan, mengambil daripada jaksa penuntut umum untuk diperlihatkan langsung kepada masyarakat seperti itu. Jadi ya udah jelas itu pasti asli lah, Mbak. UGM aja udah bilang dia mahasiswanya, nggak mungkin lah nggak asli gitu loh, Mbak. Jadi apakah sebetulnya dia akan menjadi sidang untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, bukan untuk apakah terjadi pencemaran nama baik atau tidak dan selebihnya? Dalam forum publik ini di pengadilan tetap itu dulu dibuktikan. Ya. Itu dulu dibuktikan. Pak Jokowi membuktikan itu, setelah itu baru dakwaannya lanjut. Oke. Seperti itu. Oke. Jadi dua hal ini akan datang dan akan membuktikan bahwa ijazahnya asli. Membuktikan ya, tadi kan kita dengar tadi yang dilakukan nanti memperlihatkan. Nah, proses membuktikan ijazah itulah yang menurut saya secara yuridis kecil kemungkinannya. Meskipun kita berharap itu ya, karena kan untuk membuktikan pencemaran nama baiknya, fitnahnya itu apa yang difitnah? Bener nggak itu? Kan begitu kan? Nah, itu harus dibuktikan dulu. Apakah betul tuduhannya itu tidak benar terkait dengan ijazah? Sekali lagi poinnya ijazah, bukan dia pernah kuliah dan UGM itu mengakui dia mahasiswanya, bukan. Gitu. Jadi poinnya adalah ijazahnya. Jadi mau pakai cara apa lagi untuk membuktikan ijazahnya asli atau tidak? Kalau sudah datang, sudah ditunjukkan, ekspektasinya seperti apa? Ya ekspektasinya gini, Dr. Tifa berdasarkan data-data yang dia punya, sekali lagi saya tegaskan, saya ulang sedikit, bahwa yang dia mengatakan bahwa data-data yang dia punya menunjukkan dengan keahlian dia ya tentunya, itu gambarnya itu, foto itu, ijazahnya itu diduga palsu, kan begitu. Jadi bukan dokumen aslinya itu dia teliti, itu dulu. Jadi maksud saya berdasarkan unggahan. Tadi kan sama-sama kita dengar di prolog tadi kan. Jadi ada unggahan dari situ. Nah, kemudian nanti diperlihatkan. Setelah diperlihatkan tentu saja ijazah itu harus dibuktikan kan itu asli atau tidak, kan begitu. Asli atau tidak dari UGM-nya. Variabelnya kan antara lain itu. Kemudian juga dari pihak lainnya yang memperlihatkan apakah betul ini ijazah memang waktu itu seperti ini. Ada pembanding baik dari pihak jaksa maupun dari pihak Dr. Tifa nanti misalnya seperti itu. Itu kan nanti akan di-challenge di pengadilan. Seharusnya seperti itu ya untuk membuktikan itu fitnah atau tidak, itu pencemaran nama baik atau tidak dulu. Seperti itu. Jadi kecuali kalau nanti majelis hakim lagi-lagi melewatkan sesi itu yang menurut saya memang hak, tapi itu akan membuktikan bahwa terjadi abuse of power di situ. Seharusnya seperti itu katanya Bang Lecumanan. Idealnya proses dalam pembuktiannya seperti itu. Sebenarnya proses pembuktian ini, Mbak, sudah 1 tahun lebih, Mbak, yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu dalam mengkaji seluruh proses ini kan membawa ini sampai berhasil ke pengadilan itu kan sudah 1 tahun lebih. Ini jauh dari intervensi. Kami justru tidak pernah mengintervensi terkait dengan perkara ini, Mbak. Jadi menurut saya terlalu prematur ya kita langsung menyebutkan bahwa ini sudah aroma-aroma intervensi yang kemudian akan dilanjutkan oleh pengadilan. Menurut saya justru di pengadilan inilah forum publik di mana seorang terdakwa juga diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk nanti berusaha membuktikan juga. Memang kalau itu memang benar palsu, cobalah tunjukkan pembandingnya. Apakah ada foto yang memang terhadap ijazah itu memang orang lain atau bagaimana, atau dihadirkan orang lain tersebut yang memang tercantum memiliki ijazah itu, ya silakan gitu loh. Itulah forumnya gitu, Mbak. Baik. Jadi
tunjukkan saja ya pembandingnya akan seperti apa ya. Betul. Seperti itu. Baik, nanti kita akan lihat ya bagaimana kelanjutan dari prosesnya. Terima kasih Bang Aziz, Bang Lecumanan, terima kasih sudah hadir di Prime Time News hari ini. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional. Dengan bertambahnya tersangka, apakah hukuman Dadan CS layak diperberat? Ikuti informasinya sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.